Kita pengen sehat kita bebas, waktu kita bebas, mau kemana aja, mau ngapain aja, tapi tetap dapat duit, betul nggak? Kayak ini bikin status, alhamdulillah lagi tidur pun dibayar, jam 1 malam ditransfer 300.000, besoknya bikin lagi status, alhamdulillah tanggalnya ada, waktunya ada di situ, nggak bisa bohong, betul nggak? Setiap hari dikirimin begitu, enak nggak? Nah, itu yang namanya uang yang cari kita. Jangan kalau orang bilang aku tidak bisa datang, oh ya udah tidak apa-apa. Jangan begitu. Ketika orang aku tidak bisa datang hari ini kayak mana caranya? Kita pengen sehat kita bebas, waktu kita bebas, mau kemana aja, mau ngapain aja, tapi tetap dapat duit, betul nggak? Terus yang kedua kebebasan keuangan, betul nggak? Ya, jadi kita mau beli apa aja ada uangnya. Siapa yang pengen begitu? Amin. Perkataan adalah doa. LOP hari apa? Hari Jumat itu langsung telepon semua list yang mau diundang. Yang tadinya mau ganti bulu, tunggu ganti bulunya hari Minggu. Yang mau ganti kulit, ya kan? Tunggu hari Minggu ganti kulitnya. Paham nggak kira-kira? Sebenarnya ngototnya di situ, makanya Anda tidak disiplin. Anda tidak ngotot sama tim Anda. Ngubunginya pagi. Dia lupa malam tadi dia janjian misalnya mengerjakan sesuatu. Makanya Anda sama tim Anda itu hari Jumat sama hari Kamis itu kerjanya mengingatkan. Besok hari Sabtu jangan lupa jangan ganti kulit dulu ya. Langsung ngomong gitu aja, nggak usah. Ada waktu nggak ada itu. Pasti langsung ngomong dia tuh, aku mau ngantar anak lah, mau ngantar inilah, mau ngantar itulah, mau inilah, mau ganti kulit, pasti begitu. Langsung aja disindir, mau ganti kulit nggak hari Sabtu? Ganti kulit apa tuh coach gitu kan? Iya, biasa kan banyak alasan tuh hari Sabtu. Nah, bisa nggak usah alasan dulu biar kaya? Gitu kan? Udah capek miskin belum? Udah capek melarat belum? Capek betul. Hari Sabtu jangan ganti kulit dulu ya. Nah, nanti begitu Sabtu ditelepon lagi ganti kulit ya gak datang-datang gitu. Jangan-jangan ganti nama, ada almarhum depannya gitu ya. Mau sukses tapi banyak alasan, nggak masuk ke dalam mental disiplin. Kita mau sukses itu harus lawan. Ya, kayak ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang hadir dalam ruangan ini ada yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Makanya bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, hari Kamis sama Jumat itu ngotot undang hari Sabtu. Jangan LL lagi. Paham? L4. Lo lagi. Tapi bagaimana caranya ada pertumbuhan? Paham nggak kira-kira? Ibu Warti ini bawa 1 orang. Kaita bawa 1 orang. Yuk Mary bawa 1 orang. Dini bawa 1 orang. Yuk ini bawa 1 orang. Bu Nur bawa 1 orang. Bang Andi bawa 1 orang. Berarti di ruangan ini sudah 18 orang. Paham sampai di sini? Bulan minggu depannya 1 orang lagi. Sudah 30 lebih orang. Betul nggak kira-kira? Nah sebenarnya mindset Anda hari Kamis sama hari Jumat itu sibuk masih cari orang sakit. Anda lupa yang bangun yang namanya sistem. Nah katanya mau tidur dibayar, mau lagi makan masuk bonus, lagi jalan-jalan masuk, lagi ibadah habis sholat tiba-tiba centing selamat 300.000 masuk rekening Anda, selamat 1 juta masuk rekening Anda. Kayak gini bikin status, alhamdulillah lagi tidur pun dibayar, jam 1 malam ditransfer 300.000, besoknya bikin lagi status, alhamdulillah tanggalnya ada, waktunya ada di situ, nggak bisa bohong, betul nggak? Setiap hari dikirimin begitu, enak nggak? Nah, itu yang namanya uang yang cari kita. Nah, siapa yang pengen begitu? Siapa LOP minggu depan paling banyak mengundang? Nah, siap ya? Ngotot di list di kertas. Halo bro, aku ingatkan lagi ya besok hari Sabtu. Suka nggak suka jam 10 kita udah terbang dari pemenang. Misalnya begitu. Ya, dari jam 11 kita udah terbang dari pemenang. Misalnya begitu. LOP kan tidak mengganggu kegiatan kita. Anggap ini presentasi, Bu. Sebenarnya mindset otak kita itu belum nyampe. Iya, tapi kan ini kan setengah hari. LOP setengah hari. Sedang Anda LOP nggak ada, Ibu home meeting nggak?
Betul? Presentasi nggak? Presentasi, ya sudah presentasinya di sini. Ini presentasi bisnis. Bisa nggak ibu orang stroke? Ibu stroke. Iya, lagi stroke nih, kita obatin nih. Ibu, tenang bu. Kalau ibu stroke, nanti minum Goplim tea, ibu dapat mobil. 350 kiri, 350 kanan, ibunya mati besok. Betul nggak kira-kira? Ini kok makan Goplim tea? Paham nggak kira-kira? Ya, ibu diabetes bu, 1.500 kiri, 1.500 kanan, dapat Pajero. Ibu cari orang kayak ibu yang sakit diabetes. Ya, iya, makanya. Jadi artinya apa? LOP ini kebutuh presentasi bisnis. Kita lagi home meeting. LOP ini bukan memberatkan. Orang yang berat itu mindsetnya nggak mau jadi orang kaya. LOP ini tempat cari orang kaya, bukan cari orang sakit yang kaya. LOP ini membangun sistem yang mana kita membuat orang A dan B ini bergerak. Paham nggak kira-kira? Makanya banyak orang gabung network marketing, kok bulan depan ditengok masih begitulah. Bulan depan masih begitulah. Sekarang saya tanya, siapa yang dalam ruangan ini ngejar reward angkat tangan? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ngejar reward. Belum gabung ya, tapi mau ngejar reward ya? Oke, siap. Reward betul harus dikejar. Tapi boleh saya ralat. Stop mikirin reward, itu yang benar. Network marketing banyak orang terbius, jalankan, ngejar mobil, ngejar motor, ngejar mobil, ngejar motor, ngejar umroh, ngejar apa dan sebagainya. Betul nggak? 1 tahun tak terkejar, down dia. Betul nggak kira-kira? Karena mindset yang dipakai bukan bangun sistem, tapi bangun mobil, bangun Pajero, bangun motor tadi. Sehingga apapun yang dikerjakan, yang penting dia dapat mobil. Paham nggak kira-kira? Itu yang membuat orang jalankan network marketing tidak tulus. Akhirnya ibu join sama kita, kalau nggak jalan, ya kan, ibu nggak friend. Tapi kalau jalan, ibu friend. Paham nggak kira-kira? Nah, yang kita cari apa sih Pak Sandi? Ini Bu Wartini. Ini UNI misalnya. Ini Sandi. Tugas saya apa? Saya lupakan ke luar negeri. Saya lupakan mobil saya. Makanya saya dapat 5,5 bulan mobil itu, otak saya tidak mengejar reward sama sekali. Bu Wartini, pengen penghasilan berapa sehari Bu? 2 juta. 2 juta, deal? Ibu tahu konsekuensinya? Kerja kerasnya siap? 2 juta, kerjanya harus 2 juta. 200.000, kerjanya 200.000. 200.000, ibu boleh masih nonton TV. 200.000, ibu boleh masih tidur siang. Tapi kalau 2 juta, haram nonton TV, haram nonton YouTube, nonton lea-lea, haram santai-santai di rumah, bahkan tidur siang. Berani nggak 2 juta ibu? Tapi siapkah itu? Siap. Oke, buat program siap? Dari pagi sampai sore ibu kirim program ibu ke saya, foto program saya Pak Sandi. Siap? Nah, kalau ibu siap dengan ucapan 2 juta tadi, saya deal. Deal. Sehari 2 juta dan itu kalau bisa konti. Saya kasih tahu caranya Bu Wartini. Gampang Bu Wartini. Cukup Bu Wartini cari 2 orang A dan B, bina mereka. Si A ini bisa tembus 20 new app sehari, si B ini sama timnya bisa 20 new app sehari, maka ibu dikali 100.000 pasangannya, berarti ibu dapat 2 juta. Paham sampai di sini Bu Wartini? Per hari. Nah, berarti kalau seandainya setiap hari ada terjadi 20-20, berarti per harinya Ibu Wartini 2 juta. Kalau 30 hari 60. Bu Wartini mau penghasilan 60 juta? Mau. Oke, deal kita? Deal-dealan dulu. Betul nggak? Deal. Oke. Kalau Ibu 2 jutanya ngejar 500.000 dikali 4 sama juga 2 juta, ini Ibu capek kerjanya. Paham sampai di sini? Ibu capek karena Ibu terus yang nyari orang. Yang nyari pelanggan, yang nyari pasien Ibu terus. Tapi Ibu bina A sama B ke bawah. Siap nggak kira-kira? Nah, ketika Ibu Wartini siap, saya datangi lagi UNI. UNI pengen punya penghasilan berapa? Sehari?
Sehari, bukan sebulan. Sehari saya tanya. 3 juta. Oke, saya lesikan. Anggaplah ini mau 1 juta aja ya sehari. Lah cukup itu nggak? Tapi kalau saya tanya 500.000 sehari cukup nggak sebenarnya? 500.000. Cukup ya? Anggap ini ngejar 500.000. Kita anggap 1 juta deh. ini ngejar 1 juta. 1 juta, Bu Artini ngejar 2 juta. ini lakukan cari A dan B. Masing-masing mereka bisa, si A ini satu timnya bisa closing 10 new app, si B-nya closing 10 new app. Berarti ini dapat 1 juta. 100 dikali 10, 1 juta. Setiap hari bisa dapat begini. Dan kayak mana caranya Pak Sandi? Kontrol terus si B itu. Kemana home meetingnya hari ini? Sama kayak saya sama ini. Yuk, di mana yuk nengok program kerjanya? Pagi-pagi kirim ke saya. Kemana aja hari ini? Ada nggak nyantai-nyantainya? Ada nggak lea-leanya? Kalau ada nggak bisa dapat ini yuk. Ayo kalau misalnya mentalnya 200.000 jangan ngomong 1 juta. Kalau mentalnya 200.000 ambil bantal tidur siang. Itu ada mental 200.000, betul nggak? Tapi kalau mentalnya 1 juta, ini memang betul-betul fight. Nggak ada tinggalkan siang itu nggak ada di rumah. Oh siap Pak Sandi, siap lakukan, nggak lakukan. Ternyata konsisten nih ini sama Bu Artini. Anggaplah Bu Artini tembusnya sehari juga 1 juta. ini 1 juta. Tapi sadar nggak? ini berapa yang dapat UF-nya? 20, 10 kiri 10. Bu Artini 10 kiri 10 kanan. Tahu nggak si Sandi berapa? 20 kiri. Saya penghasilan perharinya 2 juta, betul nggak? Jadi saya bina Bu Artini sama Bu Yeni dapat, Bu Artini dapat, saya lebih dah. Ini yang lebih benar dibandingkan reward mobil, tapi bawahnya miskin. Paham sampai di sini? Jadi kalau punya tim itu ngotot sampai dia benci sama kita. Sudah ada yang dibenci tim belum? Kalau belum ada yang dibenci tim, berarti Anda bukan leader. Sampai jijik dia lihat kita. Muntah, muak, sakit hati dia lihat kita. Itulah leader yang benar. Karena kita memang betul-betul maksa. Di mana? Cepat dikit. Nah, ngapu kok orang tua bukan. Biarlah dia, karena dia tidak ngerti. Karena apa? Kita peduli. Bodoh amat, Nas. Akhirnya apa? Hukum alam terjadi. Mereka menjauh. Berarti itulah yang disebut seleksi alam. Nah, makanya kalau ada mentor yang ngotot, yang marah, yang pokoknya nekan, itulah teman sejati. Jadi teman sejati bukanlah yang membuat kita nyaman, Bu. Bukan yang membuat kita jadi santai. Yang bukan kalau curhat nyambung, bukan itu. Teman sejati adalah yang memaksa kita untuk bergerak. Jadi kalau seandainya kita nggak bergerak, dia marah, itulah yang disebut upline yang benar. Kalau ada Anda yang seperti itu, tepuk tangan dulu untuk upline Anda. Tapi di mana? Tidur. Ya udah, tarik selimut ya. Nah, itulah jengkel berarti, ya kan? Atau tidak dihubungi sama sekali. Berarti udah gedek namanya, udah capek, ya kan? Jadi artinya teman-teman sekalian, kalau ada yang ngotot di mano sekarang, lagi di mano, nah itulah teman sejatinya. Ada yang seperti itu apanya? Masih ngotot ada? Nah kalau ada, pepet terus upline seperti itu. Dia bukan memanfaatkan kita. Kalau yang upline kita itu cuma nanya omset, itu yang baru menanyakan apa? Memanfaatkan siapa tadi namanya? Bu Kris. Bu Kris, berapa omset bulan ini? Nah, itu upline omset tuh namanya. Upline yang memanfaatkan. Dia tidak tahu gitu, entah berdarah-darah, entah lagi kepusingan, entah apa. Pokoknya ya ini, gimana omset? Mantap. Berapa omset yuk? Nah, itu upline omset namanya. Tapi yang benar gimana? Ya ini bagaimana perkembangannya? Ada kendala nggak di lapangan? Kemana ini selama ini kok nggak muncul-muncul? Ayo kita duduk dulu. Oh rupanya ini lagi tidak fokus. Lagi fokus mungkin ngurus apa gitu. Pak RT-nya ya kan.
entah kelurahannya. Nah itu coba yuk duduk dulu bareng kita. Apa konotasi hidup Ayu? Misalnya begitu ya. Sama downline tuh begitu. Duduk, ajak duduk bener. Yuk ini apa tujuan hidup Ayu? Aku mau sukses. Ada nggak yang mau dicapai dalam waktu dekat nih? Oh ada. Apa yuk? Aku mau punya mobil yang lebih bagus. Karena saat ini debunya udah sangat luar biasa, gitu kan? Sudah tuh aku pengen buktikan sama keluarga bahwa aku cepat sukses karena udah dihina-hina. Oke, bisa nggak kegiatan yang ngurus kecamatan ini dikerjakan lagi? Kalau Ayu udah ada di situ, kira-kira acaranya jadi nggak? Oh jadilah. Berarti Ayu cuma di situ cuman haha iya, haha iya. Berarti Ayu keluar dari situ. Tapi kalau tanda tangan Ayu penting di situ, ilmu Ayu penting di situ, ya di situ. Tapi kalau oh iya oke, oh iya, keluar dari situ. Tidak penting berarti. Cuma nyemak-nyemain, rame-ramein. Tidak ada duitnya. Paham sampai di situ ya? Nah, terus ada kegiatan apa lagi yuk? Robana ya Robana, kompangan misalnya apa segala macam. Kira-kira berapa misal ya? Ini kan ini contoh. Misalnya, ini kira-kira duitnya berapa yuk? 3 miliar sebulan nggak? Oh enggak. Berapa? 50.000 itu pun habis di pay up. Bisa enggak kalau seandainya Ayu enggak kompangan, kira-kira Ayu masih bisa, itu acaranya masih jalan nggak? Oh masih, gitu kan? Kalau Ayu nggak ikut, berarti bisa ya? Oke, ayo keluar dulu. Tapi nanti kalau Ayu udah bawa Pajero, kompangan lah sampai acara selesai, kompangan di situ, silakan. Karena sistem sudah jalan. Paham nggak kira-kira? Orang udah selesai masih kompangan, ngapa orang balik ya kan? Dan ada duit apa di rumah? Silakan. Tapi kalau sekarang masih susah, ya kan masih beli minyak bensin susah, ayo keluar dulu sebentar. Ambil yang prioritas saja. Oh ngajar prioritas, oke harus. Ada lagi nggak? Sebagai ibu rumah tangga, oh ya itu yang harus dikerjakan. Betul nggak kira-kira? Nah, yang kayak kompangan sama ngatur kecamatan tadi atau kelurahan tadi, ada duitnya nggak? Nggak ada. Ya sudah keluar dulu. Jangan habiskan waktu pecah konsentrasi namanya. Jadi kita ini harus yang namanya sudah laksanakan. Tepuk tangan sekali lagi ya. Saya tadi cuma mencontohkan sebenarnya, bukan ngomong Ayu ya kan, ya. Jadi artinya apa Bu? Vokalis kompangan, masya Allah ada di depan. Maaf kalau tersinggung. Tujuan saya bukan untuk menyinggung Bapak Ibu sekalian, hanya mengkritik saja ya. Jadi, tapi ternyata ya, saya juga begitu dulu pencak silat. Sampai ngumpul-ngumpul ya, ada kita lagi kok ini nih organisasi ini lagi kumpul nih, lagi rapat menentukan ini. Kerjaan kita cuma dengerin yang ketua ngomong sama orang-orang sesepuh. Iya. Oh, iya mas. Oh, iya. Balik cuman ya ada bayaran bank bulan ini. Aduh, besok kerjain lagi tuh. Ayo, satu, ya, kerja latihan silat gitu kan? Ya, gitu. Kayak nganu burung di sawah kan? Cuman balik-balik ada duitnya. Saya diam di bawah pulang. Saya tengok kegiatan saya nih, banyak buang waktu saya nih. Kalau kaya udah apa-apa lah, ya udah mundur dulu saya. Mundur. Terus saya ikut pengajian rutin. Ikut saya pengajian ini pas pula dengan meeting saya setiap minggu. Malam minggu meeting pengajian. Ya saya mundur dulu. Karena yang saya pikirkan masa depan anak dan istri. Saya mundur dulu. Mana yang kira-kira tidak membuat ada uangnya, jangan dikerjakan dulu. 2 tahun saja. Betul kan saya di PT yang lama. 5,5 bulan saya dapat mobil. 1 tahun 3 bulan saya dapat 370 juta. Karena bentrok sama mentor, akhirnya saya berhenti. Karena mentor ini memang bukan apa-apa kita sebenarnya. Kalau mau sukses tanpa mentor pun bisa. Kayak saya di beberapa perusahaan saya tanpa mentor sebenarnya. Cuma kalau mentor udah gores hati saya sulit untuk move on orangnya. Karena kalau dia nggak bisa bantu, jangan sakiti saya. Paham nggak kira-kira? Nah, jadi prinsip saya itu begitu. Dari dulu, saya bisa buktikan kok bonus saya sekian juta dan tim saya bertumbuh dengan sistem yang benar. Tapi jangan sakiti saya. Nah ini makanya
saya nggak pernah minta sama mentor, saya nggak pernah minta uang, tolong dong, saya jarang begitu. Maksudnya itu minta tolong gratis tuh paling jarang. Paling minjem pernah. Ya kan kalau minta tolong, aku minjem nih seminggu nanti aku bayar. Pernah. Ya tapi alhamdulillah sampai sekarang saya nggak punya kaitan utang seperti yang ekstrim, karena ketika saya bilang 3 minggu ya 3 minggu gitu, bukan bilangnya 3 minggu sampai 4 bulan ya kayak tim saya yang lama. Ya gitu. Jadi integritas nomor satu ya. Jadi dia kita tim Dini tuh yang udah pernah ngutang sama dia lama ya. Jadi kita mudah-mudahan tim Dini itu cepat bertobat ya. Ya. Oke. Jadi sampai di sini paham ya. Jadi bukan yang dipikirkan reward. Yang kita pikirkan adalah bonus harian. Yang itu bangun sistem dengan bangun timnya yang benar. Lah bangun tim ini kalau nggak di LOP nggak bisa, Bu Nur. Emang bisa? Lagi orang diabetes tadi diomongin bisnis nggak bisa kan? Lagi kita ngobatin ibunya, bapaknya lagi sakit, terus ada anaknya nih bagus nih, kita ngomong sama anaknya. Bang, abang kan beli untuk produk ibu. 25 kiri 25 kanan dapat luar negeri. Langsung beli nggak dia? Nggak beli. Ilfil dia langsung. Betul nggak? Tapi kalau kita betul-betul menjelaskannya, Bang, ini produknya terbuat dari A, B, C, jelaskan betul-betul knowledge-nya dengan jelas, maka orang lebih fair, membelinya lebih seneng. Paham ya? Nanti akan saya jelaskan strategi setelah ini. Artinya apa? Kalau kita memang ekonomi kita udah bagus, terserah mau apapun tujuannya. Kalau itu udah jadi hobi. Saya juga akan balik ke pencak silat. Suatu ketika nanti kalau saya sudah bikin padepokan sendiri, padepokannya ada kipas anginnya, nggak hujan kehujanan lagi. Kami dulu kan kalau latihan silat kan hujan kehujanan, becek kebecekan, katanya membumi namanya. Oh, padahal memang fasilitas tak ada. Ya kan, ujung-ujung berantem juga pakai tangan dan kaki, betul nggak? Bukan pakai hujan, betul nggak kira-kira? Bukan pakai becek, tapi itu sebenarnya hiasan supaya kita tidak ada tanpa fasilitas kita bahagia, ya kan? Jangan sampai kesulitan itu menjadi hiasan untuk kita bertahan. Paham maksudnya? Aku senang kok, nggak punya mobil, nggak repot bayar pajak, nggak repot bayar bensinnya mahal, betul nggak? Nyuci nyoba 50.000 itu hiasan bertahan menjadi orang miskin karena dia tidak mau melakukan lebih daripada yang saat ini dia lakukan. Jadi makanya teman-teman sekalian jangan, ya aku biarlah jadi orang miskin, cepat aminkan supaya langit ketujuh mendengar. Sebenarnya Anda tidak mengaminkan pun malaikat di sebelahnya langsung amin ya Rob, maka dia 7 keturunan bisa-bisa susah. Makanya hati-hati dengan ucapan Bu Nur. Bu Nur sering latah sebabnya. Ben, aku yo miskin, ya kan? Oh, nggak ada ya. Oh, ya gitu ya. Tapi ya, tapi kan. Nggak lah ya. Bu Nur ini hafiz Quran ya. Tepuk tangan dulu ya. Aku minum dulu. Ini harus fokus. Harus betul-betul fokus. Fokus itu tidak harus berhenti pekerjaan, tapi kegiatan yang mubazir harus ditinggalkan. Sementara aja 2 tahun nggak selamanya kok. Yang memang hobinya robana ya itulah, ya silakan. Yang hobinya poli ya silakan. Yang hobinya organisasi silakan. Tapi kaya dulu. Begitu orang pakai motor, kita udah pakai mobil. Organisasinya anak kan. Wih, berapa bayar orang ini? Kompangannya pakai Pajero. Ya kan? Penyanyinya pakai Pajero. Waduh, gawat ini. Padahal dia nggak butuh bayaran. Cuman hobi. Paham sampai sini? Jadi kita tuh menjadi orang yang berkualitas daripada sekian teman-teman kita. Makanya kalau Bung Chandra tuh mengatakan jadilah sapi ungu. Maksudnya apa? Kita di tempat yang teman-teman kita, lingkungan kita menjadi orang yang berbeda. Siap? Siap. Berbedanya untuk lebih maju ya. Jangan berbeda nih litik ketebalan, bedak ketebalan berbeda juga ya kan. Cuman orang jadi ngeri dekat ya kan. Ya, jadi ini ya. Jadi nah, jadi ini yang bisa yang untuk kita menjadi orang yang disukai uang, maka kita harus menjadi pemimpin. Pemimpin itu disukai uang. Jadi bagaimana cepatlah jadi pemimpin. Ada nggak tim yang dibawa ke sini? Jangan kalau orang bilang aku tidak bisa datang, oh ya udah tidak apa-apa. Jangan begitu. Ketika orang aku tidak bisa datang hari ini kayak mana caranya? Aku tuh acara itu penting nggak sih? Sampai gitu.
Ada uangnya atau cuman haho di situ? Betul nggak kira-kira? Saya sampai pernikahan keluarganya istri pun tidak pernah datang sampai sekarang. Saya bilang kalau mereka berani tanggung jawab dengan bayar bank saya langsung nggak mau saya kayak ini. Cuman saya ini di Kerinci tidak dapat feel untuk dapatin penghasilan besar. Saya harus di luar, begitu saya di luar, acara pula nikahan di situ. Saya sampai dibilang orang keluarga yang paling sombong. Ya saya tahu konsekuensinya besok. Cuman ya saya bilang, saya berani melakukan ini karena untuk anak istri, bukan untuk orang lain. Saya biarlah mau diomong apapun sama orang lain, yang penting anak istri saya besok ada mobil, rumahnya bagus, ya kan, fasilitasnya ada. Ketika kita lagi nggak sehat pun uang masih mengalir. Orang kan nggak tahu apa yang kita kerjakan. Coba kalau saya jadi tentara, saya tugas di Papua, nikah keluarga saya bisa datang nggak? Jangankan di Papua, di Jambi pun belum tentu bisa hadir. Betul nggak kira-kira? Ini karena kita nggak tentara, seolah-olah kita punya waktu banyak. Betul nggak kira-kira? Nah makanya teman-teman sekalian, mulai sekarang mindset otak teman-teman harus diubah. Hari ini harus diubah. Siap nggak? Yang pertama, lakukan yang orang lain tidak lakukan. Karena suatu ketika nanti kita akan menikmati yang banyak orang lain tidak nikmati. Hari ini siang-siang orang tidur siang, weekend kita di sini. Betul nggak kira-kira? Jam sekarang panas-panasan gini enaknya sama keluarga, Anda memutuskan ke sini. Ini yang disebut orang yang di luar rata-rata. Paham sampai di sini? Di saat tim alamu yang lainnya lagi nyantai-nyantai, Anda di sini. Tapi percayalah orang yang bersungguh-sungguh pasti bonusnya lebih besar daripada orang itu. Betul nggak? Orang yang paling eksis di grup dia yang paling besar bonusnya. Betul nggak? Jadi kalau nggak eksis bonusnya pasti melempem juga. Makanya eksis. Kenapa saya suruh eksis? Supaya terjebak. Ini saya kasih tahu rumusnya. Kalau udah foto, wah aku di sini lagi home meeting. Besok lagi gitu ya, sore. Alhamdulillah Bapak ini sedang ambil satu paket. Alhamdulillah. Sudah kebiasaan seperti itu. Besok nggak posting malu nggak? 2 hari aja nggak posting malu nih. Aduh aku posting lagi nih. Oke posting lagi. Terjebak. Endingnya gara-gara terjebak tadi malu kalau nggak posting, malah menghasilkan. Paham? Itu sebenarnya saya suruh eksis itu. Nah ternyata kemarin saya buka lagi beberapa motivator. 3 motivator saya lupa namanya, rata-rata ngomong salah satunya adalah Deddy Corbuzier. Syarat sukses adalah eksis kata dia. Masuk nih saya bilang. Saya ada di YouTube apa kadang-kadang kan ada di short itu kan keluar. Syarat sukses itu eksis. Impossible kalau nggak eksis kata dia. Wih, langsung diam saya. Wah ini sesuai ini saya bilang yang saya sampaikan ke tim-tim. Kalau nggak eksis, samponya apa Bu? Sekarang DAP. Sabunnya Senzui. Pasta giginya Pepsodent. Kenapa beli Pepsodent? Kenapa beli Pepsodent? Ada nggak tahu? Nggak bagus. Kenal Pepsodent dari mana? Iklan. Ada kenal ini nggak? Pasta gigi namanya Maxim. Ada? Pernah lihat? Kayak mana bentuknya? Pasta gigi yang namanya Maxim. Pernah dengar nggak? Pernah. Bentuknya kayak mana? Di TV itu kan? Maxim. Maxim apa pernah di TV? Maxim. Maxim nggak ada di TV. Bukan. Maxim. Itu enzim mungkin yang didengar. Ah, Maxim. Ini pasta gigi orang Jambi. Nggak ada dengar kan? Kenapa nggak pakai Maxim? Karena nggak pernah dengar. Jawabannya itu. Karena tidak ada di iklan. Betul nggak kira-kira? Orang nggak beli produk Anda karena Anda tidak itu titik selesai. Ngapalah ya bonus aku udah ada pernah ngiklan titik. Lo udah ada duitnya, lo ke rumah orang itu ngiklan kawan. Ya, bawa produk, Bu, asam urat
Enggak, asam urat lah Bu, ya kan? Ya kan? Ini terbuat ini Bu, bagus sekali untuk Ibu yang lagi asam urat. Saya enggak lah, kayaknya asam urat Ibu ya, kan? Begitu. Paham Mbak kira-kira? Ibu? Ambil ya. Ambil ya kan? Nah, ini bagus Bu, ya kan? Jadi begitu itu namanya iklan. Jadi kita bawa produk ngomong sama orang itu namanya iklan. Makanya nggak ada iklan itu nggak ada bonus. Nah sekali kita ngomong sama ibu yang lagi sakit asam urat tadi, tegakkan HP, cekrek maaf Bu untuk dokumen keatasan. Kemana atasannya Allah ya kan supaya Allah lihat saya lagi berjuang ya. Jadi udah ngobrol nih Bu, alamu terbuat dari tanah liat, tanah surga, tanah seketa ya kan. Nah Ibu ini alamu bisnisnya bagus Bu, bisnis ini bagus sekali untuk berubah kehidupan Ibu ya kan. Ibu bisa beli mobil Pajero, mobil truk, mobil dusor dan segala macam. Ibu siap begitu, serang ngomong apa aja yang penting ngomong, ngerti? Jadi begitu cara mengiklankan tuh. Jadi setiap kita ngiklan, taruh, aduh udah ada tongsis ya. Bentar Bu ya, senderkan dikit di apa di mana gitu. Udah ngomong agak 10 detik, 20 detik, 30 detik, bentar Bu, saya matikan. Allah lah dengar kayaknya, ya kan? Matikan. Kayak kemarin saya terapi ada nyuruh orang. Saya taruh di dinding kan. Aku nggak ada yang ngiklanin, apa yang megangin. Emang harus digini-giniin? Nggak perlu taruh di dinding, kita ngomong sebentar. 1 menit kita matiin lagi. Berakal. Paham nggak kira-kira? Sudah itu posting, lagi presentasi, tapi ya biasa lagi ditolak dulu. Nggak apa-apa, emang harus closing dulu, masukin ke grup. Ditolak pun nggak apa-apa, masukin ke grup. Paham nggak kira-kira? Karena itu eksistensi Anda nampak sama tim Anda. Betul nggak? Di grup sering nengok siapa? Paling heboh. Ada nengok Bu Nur? Komen-komen ya. ini ada sering enggak pernah. Agak sering. Bu Rohani yang enggak sering ya, Pak Sandi sama saya ya gitu ya. Nah jadi Yuita pernah lihat Kak Ita? Pernah nggak? Itu di alam kubur ya. Karena apa? Kalau kita jarang eksis, orang tak tahu kita ini lagi disemangatin atau enggak. Jangan-jangan saya diajak join tapi ditinggalin. Paham nggak kira-kira? Makanya kita ini harus jadi sumber semangat tim kita. Makanya di grup itu eksis, penuh HP aku, bodoh amat, biarin mereka keluar sendiri. Berarti mereka bukan kaum kita. Karena burung pipit berkumpul dengan burung pipit. Burung elang berkumpul dengan burung elang. Orang miskin akan berkumpul dengan orang miskin. Orang kaya akan berkumpul dengan orang kaya. Orang biasa akan berkumpul dengan orang biasa. Orang berkualitas akan berkumpul dengan orang berkualitas. Orang miskin coba-coba duduk sama orang kaya, kena bully dia. Betul nggak? Orang ngomong project masa depan kita. Kalau orang kaya begitu kan? Apa planning ke depannya? Oh, macam mana cara membuat ini ya? Bagaimana orang miskin? nggak nyambung. Ya orang ini banyak angan-angan. Padahal orang kaya pun masih dibilang gitu kalau orang miskin ngomong. Tapi kalau orang kaya duduk sama orang miskin, woi kiri, kanan woi giro woi kiri, tembak, betul nggak? Itu orang miskin kegiatannya main game. Kegiatan orang miskin tuh begitu. Udah tuh duit keluarga diambil untuk bayar chipnya. Betul nggak kira-kira? Nah itu komunitas kita orang kaya mau nggak? Nggak mau. Terus apalagi orang yang tidak berkualitas, orang yang tidur siang, santai-santai, lea-lea, orang yang semangat duduk sama orang begitu suka nggak? Aduh lama-lama tidak semangat juga aku sama orang begini. Betul nggak kira-kira? Orang yang suka lea-lea, santai-santai, duduk dengan orang semangat juga nggak suka, tertekan dia. Paham nggak kira-kira? Makanya orang berkualitas akan mendekati orang berkualitas. Makanya dalam buku Berpikir dan Menjawab Besar, kesamaan akan mendekati kesamaan. Paham sampai di sini? Kesamaan akan mendekati kesamaan. Ya, jadi paham di sini ya. Jadi kalau pengen sukses, menyesuaikanlah diri menjadi orang sukses. Siap? Ya. Oke. Tapi pada dasarnya kita ini tidak ada yang tidak bisa. Tapi kita masih memenahankan yang namanya
Ini sangat cinta dengan ego. Ego ini harus dihancurkan. Pasti kita sukses. Fokus ke ego apa fokus ke masa depan? Ngapain kita mau ngikutin gaya kita? Kalau gaya kita ini selama 15 tahun, 10 tahun tidak bisa bikin sukses, ngapain gaya kita ini dipertahankan? Gaya saya ini nggak begini, nggak suka saya pakai celana gini. Saya pakai celana pendek. Saya tuh nggak suka, orangnya slow, pengennya slow. Kalau ngomong bisnis bisa aja, nggak usah nih. Cuman kata mentor saya, ambil telingo saya kalau kau bisa sukses dengan cara kau, kata dia. Sudah itu kau ini tidak pernah baca buku, Sandi. Otak kau ini sekolah tidak selesai, kata dia. Kuliah tidak selesai. Sudah itu hubungan kau ini di pasar terus. Duduknya sama preman-preman terus. Tutur kata kau tidak ada yang membuat orang menjadi termotivasi. Kau harus baca buku. Kalau kau tidak baca buku, kau harus aku mentorin. Begitu. Mentor saya itu namanya Resti dulu. Jadi artinya apa? Cewek mentor saya itu. Tapi keras. Pernah saya dijambak ya. Gara-gara dia kesal sama saya. Sampai kena pala saya dengan lutut dia nih. Dia kan habis bela diri juga. Kau nih mau jadi orang kaya, diambil pala saya dikantamnya pakai lutut. Memang keras, keras dia. Aku nih nganggap kau adik. Tapi kau ini udah kayak lebih aku ngomong sama kambing katanya. Kamu kambing aja lempar lari, kau ini nggak nyambung kata dia. Sampai begitu. Nah itulah yang namanya teman sejati. Jadi akhirnya, tapi teman-teman saya yang lain kabur keras kan? Dan betul, hanya saya yang diamond manager di situ. Hanya saya yang peringkat tertinggi di situ yang dibimbing dia. Memang sampai sakit hati, sampai tunjuk-tunjukkan. Kau siapa aku gitu kan? Ya kan sampai begitu. Tapi kayak manapun pulang, udah selesai berantem, yuk maaf yuk, apa kak, maaf ya kak yo gitu. Saya selalu merendahkan diri karena guru itu penting, mentor itu penting karena saya belajarnya dari silat. Kalau nggak ada mentor, apa kita lawan? Oh kita nak tanding tanpa official nggak bisa. Tanding itu habis itu dihajar. Karena yang membaca karakter lawan itu official. Nanti kau kerja ini sukanya nendang. Kerjaan kau nanti banting aja pertahanan banting. Dia yang ngomong. Karena kalau kita bertanding ini lah ngeblank nih. Di depan tuh yang penting tanding aja. Tapi yang tahu tuh sini. Sandi, circle. Nah dia yang ngomong. Makanya mentor tuh penting. Lah mentor yang betul-betul senang sama kita, sayang sama kita, membimbing kita dengan tulus, tapi kadang-kadang itu yang kita jauhin, betul nggak? Dihubungin susah, ditelepon susah. Begitu nggak dihubungi sama sekali, ngomongnya nggak pernah diperhatiin lagi. Ah maunya apa, betul nggak kira-kira? Bingung kita. Ya mudah-mudahan kita segera taubat ya. Ya. Nah sekarang kita bicara strategi. Bulan ini bulan apa? Bulan 9. Awal kan? Masih kan? Siapa dalam ruangan ini yang kepingin akhir bulan 10 juta? Angkat tangan. 10 juta bonus ya. Deal? Deal. Oke. Kalau pengen memang deal ya. Ada strateginya, ada langkahnya. Siap? Yang pertama, apa yang dilakukan? Strategi. Yang pertama adalah Anda harus melakukan iklan rumah sehat di FB Ad. Ya, FB Anda berbayar di FB. Dan itu saya udah ngerasain sendiri bahwa iklan di Facebook itu trafficnya bagus. Ketika orang nanya, Pak, Bu, di mana ini? Di rumah. Oh, kami, jangan dijawab di SMA 6, jangan begitu. Maaf, dengan Bapak siapa? Nanti saya ajarin caranya. Ketika orang nanya, Pak, ini di mana alamatnya? Jangan dibilang SMA 6. Nanti dia datang sendiri. Baik Bapak, maaf, perkenalkan saya misalnya Eni, ya, saya salah satu konsultan rumah sehat, konsultan rumah sehat Aurelia. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengenal lebih lengkap? Saya berbicara dengan nama, sakit yang diderita, sama alamat. Ya,
Nanti langsung masuk ke HP dia. Kita langsung dapat database nih. Oh, nama dia misalnya, kita lah tahu tuh dia di atas tuh kan ada nama dia tuh di Facebook dia atau di WA dia ada namanya. Cuma kita pura-pura nanya lebih kenal. Oke, begitu udah kena, udah dapat natanya, dia bilang saya kena diabetes. Oke, diabetesnya udah berapa lama? Kita pintar mendiagnosa nanti di situ. Oh, saya sakitnya udah 4 tahun. Oke, 4 tahun tuh berarti ibu udah sebenarnya udah kena kurang lebih 6 tahun. Karena sebelum kena diponis diabetes, ibu sebenarnya sudah kena di 2 tahun yang sebelumnya. Itu cara diabetes mendiagnosa diabetes. Stroke pun begitu. Nah, jadi yang harus ibu lakukan adalah detoksifikasi. Nah, tepat sekali kalau ibu totok di atau terapi di Rumah Sehat Aurelia karena menyediakan totok saraf, cek kesehatan dan sebagainya. Kalau saya boleh tahu, ibu kira-kira ada waktu hari Selasa sama hari Senin, ibu ada waktu hari apa? Oh, saya adanya hari Jumat. Hari Jumat, tunggu sebentar ibu ya. Kalau jangan, oh Jumat ya, oke, jangan begitu. Karena tadi jawabnya hari Rabu sama hari Senin. Ini biasanya hari Minggu misalnya. Kenapa kita ngambil yang jauh dulu Pak? Kenapa nggak ngambil yang dekat dulu? Senin atau Rabu? Betul nggak? Rabu atau Senin. Sedangkan Senin ini besok supaya ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Rabu atau Senin. Biasanya orang kalau ditanya, Rabu apa Kamis? Jawabannya? Kamis. Kamis, Ya, pasti. mundur. Yang ujung yang di betul nggak? Hah? Datang atau tidak? Tidak. Betul nggak kira-kira? Ya, datang nggak? Bu, datang nggak? Jawabannya nggak. Bu, datang ya jawabnya? Ya. Ya. Jadi kalau ngundang jangan. Nah, makanya LPS besok tuh keren tuh. Ya. Makanya kalau nggak hadir atau nggak pokoknya acara itu tidak terlaksana itu tangan kalian, bukan tangan saya. Salah satunya jangan membawa tim hadir. Salah satunya besok tidak terlaksananya acara LPS. Ya, atau tidak didaftarkan. Ya, maka tidak terjadi LPS. Jadi cara ngundang gimana yang benar? Nah, gitu. Besok ada di situ. Ya. Nah, terus kalau apa namanya? Ketika orang itu udah ngubungin Anda pastikan yang serempak datang ke sininya. Nah, nanti kalau ada 3 orang atau 5 orang yang mendaftar hari itu, pastikan jamnya serempak. Paham nggak kira-kira? Jadi, ketika sudah dibawa ke sini, nah ruangan inilah untuk prospeknya. Ngerti? Jadi sebenarnya Anda tidak panas-panasan lagi ke depannya. Ngerti nggak? Orang datang sendiri ke sini. Begitu orang datang ke sini, kan mereka nggak mungkin serempak total kan ke sininya. Siapa yang datang pertama, duduk yang sakit, Bu, inilah rumah sehatnya di sebelah. Edifikasi dulu. Terapinya ini, Bapak ini nih, begini-begini. Tunjukin dulu videonya. Makanya suka pakai HP. Ini loh videonya. Totok saraf itu begini. Oh, begini. Begini ya caranya. Oh, sudah jelas dianya. Baru cek kesehatan. Cek kesehatan barulah nanti dibawa ke terapi. Di terapi, dikocek otaknya. Bapak, jangan cuma terapi. Tapi Bapak harus minum Goflim Tea untuk mendetoksifikasi. Oh iya, tadi ada video yang usus kotor itu yang ditunjukkan itu. Iya Pak. Itu yang konsultan itu Pak, itu pasiennya udah banyak Pak yang udah sembuh. Di balik edifikasi. Sehingga dia nengok UN nih, wah, UN ini padek juga ya rupanya orang itu ya padahal berkenan di PS. Nah, UN ini tinggal ini Pak, tujuannya Pak Goflim Tea Pak. Ini Pak tujuannya apa Viribus Pak. Paham nggak kira-kira? Ya. Jadi gitu cara menyampaikan. Jadi tiap pihak terapi pun nanti tidak diam aja. Wah, ibu ini harus minum Goflim Tea nih. Badan ibu harus dibersihkan dulu. Ini toksinnya udah banyak banget. Dari teriakan ibu sakit banget kan di bagian sini. Iya betul. Minum Goflim Tea Bu 2 hari sekali. Sehari 2 kali. Oh gitu. Jadi nyambung nih. Paham nggak kira-kira? Kalau bagus ya Bu ya kata tukang terapi. Ibu bagusnya ambil paket tuh lebih murah tuh, setahu saya begitu. Wah, cakep tukang terapinya udah ngompor-ngomporin keluar closing.
Lah kalau keluarnya satu orang bisa menghasilkan 5 goplinti atau 5 ya goplinti, berarti kan satu paket tuh. Berarti 500, betul nggak? Lah kalau ada pasiennya 5 sehari berarti udah berapa? 2,5 juta tambah 200.000 pasangan, betul nggak? Berarti udah 2.700.000 per hari. Berarti sebulannya udah 70 juta. Nggak mau segini. Duduk di sini cuman tepuk tangan. Modal 150.000 seminggu, nggak berani. Daripada ngeluarin duit ratusan ribu pergi ke pelosok-pelosok, betul nggak kira-kira? Nah, ketika ini apa nih Pak? Nanti tunjukin foto-foto orang yang berprestasi, bonus-bonus orang yang berprestasi sini. Ini apa Pak? Nah, ini marketing kita. Wih, anakku nih nganggur, kata dia. Nah, dia menyerahkan diri berarti. Paham nggak? Anakku nih nganggur nih. Ini udah jadi, apa namanya itu? Sampah keluarga gitu kan. Nah, tolonglah diajak ini. Oh, gitu ya Bu ya. Baru. Berapa nomornya, Dek? Minta nomornya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu dengan adanya ini malah berobat ibunya jadi gratis gitu. Paham sampai di sini? Nah, sudah seperti itu kan terjaring nih simbiosis mutualisme. Bener nggak kira-kira? Nggak usah ngomong, nggak usah ngiklan produk dulu, tapi ngiklan rumah saya ini pasti kekuatannya dahsyat. Nih, apa yang terjadi nih? Kalau tim A dan tim B ada 5 orang yang iklan, ada 5 orang yang iklan di sini, ketemu nggak 2 juta per hari si A yang ini? Paham kan sampai di sini? Lah iya toh, bawa orang tiap hari ke sini kok, bawa orang terapi tiap hari ke sini, bener kan? Bawa orang terapi di sini, orang terapi nanti mojok-mojokin untuk beli produk. Benar nggak kira-kira? Lah kalau sudah seperti itu, ujung-ujungnya apa? Dapat duit. Bayar ongkos nggak? Ke sana home meetingnya di tempat yang teduh. Orang yang datang. Ada 10 orang, 11 orang sama upline ngiklanin rumah sehat. Orang lebih percaya nggak? Sebangko ini udah ngiklan semua. Jadi, kalau kita ngiklan 150.000, itu untuk 8.000 untuk 8.000 HP. Berarti, kalau ada 10 orang, berarti 80.000 HP. Berarti, kalau tim Anda di bawah ini, ada yang ngiklan 8.000 orang, kira-kira 80 orang ada nggak yang berobat? 80.000 80 orang dikali satu paket, berarti 80 paket. Betul nggak? 80 paket dikali 500.000, 40 juta. Sudah ngerti strateginya sekarang? Ini, iklan FB Ad. Siap nggak? Ini lebih murah daripada kita door to door loh sebenarnya. Sangat boleh. Targetkan satu kecamatan apa? Satu kecamatan 100 spanduk, termasuk di rumah Anda. Iyalah. Iya, pokoknya semua piribu segala macam ini, tanah liat, tanah apa segala macam dibuat. Ya. Setiap orang beli, ambil 30.000, tempel di rumahnya. Iya. Orang pun nggak beli, silakan ambil di warung-warung boleh juga. Di warung-warung, tempel di warung-warung. Ambil 1 meter kali 2. Itu jadinya 1 meter juga apanya? Setengah meter kali 2. Jatuhnya juga semeter. Bayarnya cuma 30.000, Bu.
Di bawahnya buat pinggirnya itu dalam satu spanduk itu. Nah, ini gambar ibu yang cantik taruh sini. Ya. Agen produk kesehatan, gambar GoPrinti. Apa namanya itu? Kozelik. Piribus, ya kan? Sebelahnya ini keterangan. Paham? Lah iya, nanti saya bikinin, jangan nangis ya, nanti tak bikinin ya. Nah, paham sampai di sini? Target 100 kecamatan 100 spanduk. Itu ngeri Bu omsetnya. Saya udah pernah dulu di kopi. Setiap warung saya tempelin, maaf ya, tempel. Sampai saya dulu kreatif. Saya bikinkan betul kayak apa pamflet, apa kayak apa tuh yang dipajang di warung. Saya kopinya saya staples tes gitu. Saya staples 20, tinggal cabut. Iya, makanya saya dulu obat kopi itu saya taruh di warung-warung. Saya nitip di warung-warung dulu. Sampai saya modal dulu 2 juta. Saya taruh di warung-warung. Jadi nanti tinggal ngambil saya di warung itu. Bisa ibu miskin. Ya iya, bisa ibu miskin. Karena ibu yang akan nombok nanti. Dan setelah produknya masuk ke perut dia, itu rata-rata tidak dibayar. Jadi kalau ibu pengen gagal, usahakan sering-sering dihutang. Oke? Jadi ibu mau gagal apa mau sukses? Ya udah, nggak usah dihutangin. Ya, emang dia sekali makan di bawah box kan nggak mungkin, betul nggak? Satu-satu box, tapi jangan lama-lama, gitu. Ya, paham sampai sini Bu? Sebenarnya kayak ibu nih nabung nih, Pak, 1 box kapan? 2 bulan yang lalu sebenarnya udah hilang. Nabung poin itu tidak bisa lewat seminggu sebenarnya. Nabung poin sebulan, duit April habis. Kan duitnya berarti ditahan tuh. Paham nggak kira-kira? Jadi produk nggak muter. Lah coba ibu jadi upline. Saya minjem produk ibu 2 atau 3 atau 4 deh. Nanggung kan satu lagi tuh. Satunya bulan 2 bulan kemudian duit ibu 1.500.000 ditahan, betul nggak? Mau dibelanjain nanti Pak Sandi ada 1 poinnya, betul nggak kira-kira? Itu tersiksa yang ngasih minjem. Makanya kalau mau minjem itu sebenarnya 1 minggu. Kalau nabung itu jangan kira-kira juga udah sebulan nagih. Mana 1 poin kemarin? Iya kan? Kacau ini saya bilang gitu kan. Yang punya produk yang nanggung. Jadilah upline kalau nggak percaya. Atau punya produk kita pinjemin. Pinjam ya. Yang Mary punya 5, pinjam ya 1. Satu lagi 1. Nah, udah 4 nih. Yang satunya lagi belum kita beli-belikan atau kita belum ada closing selama 1 bulan. Begitu udah 1 bulan, yuk. Ini satunya. Tolong closingkan 4-nya lah, diputar duitnya. Lah beli beras, lah beli ya, karena kelamaan. Betul nggak kira-kira? Nah, ujung-ujungnya kita selek. Betul nggak? Padahal yang salah siapa? Saya. Minjam nggak kira-kira? Minjam poin maksudnya, ya kan? Kalau kita minjam tuh paling lama seminggu. Stokis bisa mutar. Coba, yuk ini 3. Ibu 3. Ini 3, pinjam sama stokis nih. Kasih semua uangnya ke Hamdan tetap. Uangnya kasih ke Hamdan. Cuman Hamdan bingung enggak? Produk ini habis, uangnya ada, tapi gantung semua. Paham sampai di sini? Ujung-ujungnya apa? Produk ada, duitnya numpuk. Nah, dipoinkan, takut nanti ayo tiba-tiba datang satunya. Walaupun 3 bulan kemudian. Ujung-ujungnya duitnya yuk Saprida tercecer di mana-mana sama Hamdan. Itu sebenarnya. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau mau ngambil produk, usahakan seminggu selesai. Sama lewat seminggu kita kasih ke yang lain. Karena produk stokis kan tak mungkin ditumpuk lama-lama di tangan kita, betul nggak kira-kira? Gitu, paham sampai di sini ya? Gitu, ya.
Nah, jadi boleh ngecer, tapi sebenarnya kalau ngecer tuh 3 hari tembus biasanya. Betul nggak? Cuma 5 pasien kan? Sekali home meeting 3, yang closing 2. Home meeting 5, closing 2. Kadang-kadang sehari tembus, kayak kita di ini kemarin ya. Home meeting pagi, siang di Sarlangun. Siang, sore, malam. Tembus. Berapa omset kemarin, Din? 9 juta lebih ya? Gitu. Oke, Bu? Paham? Nah, itu. Nah, ini iklan rumah sehat di FBR. Sudah tuh? Fokus 10 new apps per bulan. Jadi target orang baru 10 sebulan. Di mana ngejar orang baru nih? Di LOP. Makanya LOP harus bertambah setiap hari, setiap minggunya minimal sebulan berarti 10. Paham nggak sampai di sini? Makanya kalau ngejar 10 new app itu sebenarnya tidak susah. Kalau ada LOP gini, di mana-mana banyak orang pengen kayak ini. Ada sedia ruangan kayak ini untuk seminar. Nah, kita nggak memanfaatkan ini dengan baik. Makanya orang semakin difasilitasin, semakin tidak bertumbuh. Tapi kalau orang sadar, difasilitasin, memanfaatkan betul fasilitas tersebut, gitu. Siap memanfaatkan fasilitas? Oke. Nah, yang kedua fokus 10 new app. Yang ketiga apa? Fokus 2 leg training. Setiap training harus bawa 2 leg. Bawa 2 leg. Setiap training harus bawa 2 leg. Nih. Pasti cepat sukses. A sama B ini tidak doa bawahnya. Pokoknya 2 leg harus hadir. Oke? Nah, fokus 2 leg. Yang ketiga, yang keempat, apa lagi? Yang keempat, ada nggak minum ini setiap hari? Ini yang paling penting sebenarnya. Ini yang nomor 1 sebenarnya. Kita kalau tidak konsumsi produk, sifatnya bohong. Muka yang minum produk sama tidak minum produk nampak. Ya Bu ya? Iya. Nggak maksudnya. Jual semua. Iya, bener nggak kira-kira? Ibu makan beras payo, sama ibu tidak makan. Terus ibu jual beras payo ini ke orang lain. Wih enak nih ya, ini lemak, lembut, memang gurih. Bisa nggak ngomong macam itu? Paling ngomongnya begini, Bu, berasnya enak nih, payo nih. Ini orang banyak lah pakai, paling mau ngomong gitu dak. Tapi kalau lama kayak nyerocosnya ngeri dak. Betul nggak kira-kira? Kalau orang udah gunakan produk, ngomongnya berbeda energinya. Makanya kenapa susah jualan? Karena ngomong apa produknya tidak saya Bu minum produk ini Bu, keluar semua toksin-toksin tuh. Sampai berlemak-lemak gitu. Apalagi testimoni sudah ada mungkin. Ya Anda merasakan sendiri. Itu lebih mantap lagi. Siap gunakan produk? Maniak dulu gunakan produk. Pak, habis apa mahal Pak? Jangan lagi ngomong mahal. Mental kaya nggak boleh ngomong mahal sama sekali. Mobil itu mahal apa murah? Murah. Rumah? Murah apa mahal? Rumah. Murah. Kesehatan murah apa mahal? Murah. Apa? Ya mahal kalau udah sakit. Betul nggak kira-kira? Kalau sehat itu murah. Kenapa? Go Plimti harganya berapa?
Betul nggak? Harganya 250. Satu box untuk 1 bulan, betul nggak? Hah? Kenapa 250.000 ya? Ada yang bisa jawab? Ngambil di surga? Ngambil di pabriknya atau gimana? Kok bisa 250? Ada yang bisa jawab? Ya, 15.000? 30.000? Nah, tadi kan udah kasih kita yang 500. Kasih kita yang 500. Harganya berapa? 1.800. Dikurang 500. Sisa 1.300.000. Bagi 5. 2.500.000. Betul nggak? Yang 4-nya dijual nggak? Yang 4-nya dijual nggak? Ini kan cuma ngambil 1 tuh. Yang 4-nya jual. Jualnya berapa satu kotaknya? 400. Dikali 4 berapa? Tinggal nambah 200 lagi. Udah balik modal belum? Itu pun balik lagi 500.000 dah. Betul nggak kira-kira? Berarti ininya gratis. Paham Ibu? Aku orang mudeng, pasti gitu. Ya kan? jadi nah, Bingung kenapa ada. ya ini makanya minum dulu produknya Bu, rasakan jual yang 4-nya baru Ibu tahu itu gratis. Iya, minumnya pun 3 hari sekali kok. Jangan minumnya tiap hari. Minumnya sehari yang 3 hari sekali, pasti sehat Bu, percaya sama saya. Dan Ibu ngomongnya 3 hari sekali. 3 hari sekali minumnya. Karena 3 hari dikali 10 berarti 30 hari. Berarti Ibu minum produk GoPlenty gratis. Minibus juga begitu, bisa gratis juga. Nanti saya jelaskan tentang minibus. Ya, oke? Paham sampai di sini Bu? Siap gunakan produk? Siap. Nah, kalau orang yang gunakan produk nih pasti gacor ngomongnya. Pasti gacor. Enggak lagi nengok GoPlenty terbuat dari apa ini. Enggak lagi. Bahannya apa karena udah hafal. Usahakan ini memang di luar kepala. Paham? Itu di luar kepala, ini di luar kepala. Apalin di rumah. Orang yang nggak apal itu sebenarnya nggak pernah baca ini. Ibu calon orang sukses besok. Karena banyak alasan. Ya. Ya itu kan Ibu cari siasat sendiri toh, kami nggak perlu dengar. Betul nggak kira-kira? Ibu nggak bisa baca, cari kacamata. Mental Ibu mantap. Ya. Yang dengar downloadnya pula ya. Ya, maklumin ya. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita ini apa namanya apal ini pasti kita bisa jualannya enak. Make waduh memang betul Bu. Kalau orang yang nggak minum tuh biasanya, oh, perut kita muter-muter Bu, rasanya Bu. Takut nggak belinya? Saya pernah begitu. Bukan begitu cara ngomongnya. Orang takut. Benar nggak kira-kira? Ada. Perut kita tuh kayak mules-mules. Mana ada? Belum pernah aku minum GoPlenty mules. Yang ada pengen BAB, nggak bisa ditahan. Paham nggak kira-kira? Langsung mau BAB. Iya, karena ditakut-takuti di awal. Makanya itu kejadian. Perutnya nanti hati-hati Bu ya, nanti muter-muter nih. Ya kan rasanya nanti keluar. Jadi ada yang udah 5 box itu nggak diminum sama sekali, ada. Kemarin kejadian itu 5 box ada yang. Iya, bukan begitu cara ngomongnya, next time. Jadi gini, Ibu nanti sering BAB begitu ngomongnya. Tapi dia nggak mules. Maksudnya itu kalau maaf nih, kalau kita minum produk yang lain, rasa itu kayak udah enak terus perut tuh rasanya. Kalau ini enggak, pengen BAB aja udah BAB selesai tuntas. Di WC pun paling cuma 2 menit. Biasanya kita sampai 15 menit sampai 10 menit. Ini cuma 2 menit.
Karena nggak ada lagi yang ditunggu-tunggu. Saya dengar sama bapak, kalau cerita udah minum lagi. Bapaknya yang minum. Nah, tapi sayang bapaknya pendiam ya. Nah, jadi makanya gunakan produk ya. Siapa gunakan produk? Gimana caranya? Ya sudah, beli satu paket, beli satu paket, 4 dijual, satunya dinikmatin. Itu gratis tuh. Ada satu orang belum dicoba takutnya. Enggak, minum aja. Kalau nggak diminum, ibu nanti tidak espresnya kurang bagus. Kurang paham. Ya. Rasakan. Gunakan produk itu nomor 1. Harus nomor 1 gunakan produk. Supaya kita tidak berbohong, tidak berbohong. Ya, jadi ini syaratnya, strateginya, mulai ngiklan. Yang kedua fokus ke 10 new app, ya. Terus fokus ke 2 leg training dan gunakan produk. Siap? Ya. Nah, yang terakhir apa tuh? Ini yang belum pernah kan? Padahal inilah yang menentukan kapan kita bisa cepat atau lambat. Duduk berdua sama plan, ambil dream book kita, ambil tujuan kita, konsultasi. Banyak orang yang ngabal tuh, lari ke kiri, lari ke kanan tuh gak konsultasi. Kayaknya aku harus kerja dulu lah. Dia gak konsultasi nih. Kayaknya aku harus buka warung dulu lah. Kayaknya aku harus ujung-ujung gitu. Begitu dia udah ngikutin apa yang di otak dia tadi, rupanya makin kesini makin jauh, yang ini makin jauh, akhirnya ngedon. Paham nggak kira-kira? Dua-duanya udah dapat. Makanya konsultasi itu penting loh. Ketika kita lagi down, lagi bingung, itu bukan merenung atau mendiam diri. Coach di mana? Aku mau ngobrol nih. Begitu caranya. Duduk bareng. Aku kalau begini gimana coach ya? Silakan unek-uneknya, jangan ada marah nggak ya? Marah nggak usah, itu bukan konsultasi namanya. Dan kalau mentornya marah juga goblok juga, nggak boleh marah. Nama konsultasi ya silakan. Ya nggak boleh marah. Ngapa ibu begini? Nggak boleh. Konsultasi silakan ngomong sepuas-puasnya. Aku kalau buka karaokean boleh nggak ya gitu ya? Nah, gitu. Kalau misalnya apa gitu kan? Aku buka ini boleh nggak ya? Ngomong. Nanti akan dijelasin tuh. Bu, kalau ini langkahnya begini. Kalau ini akan jadinya begini, kami udah ngerasain. Jadi ibu apa yang harus lakukan? Ya udah coba 2 tahun ini fokus aja. Iklan aja dia. Iklan nanti pasti kalau buat iklan pasti sering kesini. Kalau udah sering kesini, ruangan ini pasti bersih. Kalau ruangan ini udah bersih, ya, udah sering presentasi, ya, akan terjadi dapat 2. Orang sakit dan orang bisnis. Pasti dapat 2. Karena yang ngajak tuh rata-rata orang sehat. Betul nggak? Nah, nanti di sini kita bikin spanduk-spanduknya. Orang-orang yang udah berpenghasilan dan statement bonusnya. Jadinya sama dengan cerita si kancil. Udah pernah dengar? Jadi si kancil ini ketemu harimau di hutan. Si kancil ini udah bingung nih mau kemana larinya nih, tidak bisa lagi. Ke kiri ke kanan tidak bisa. Pokoknya kau kumakan kau, kata dia. Tapi si kancil ini orangnya pintar. Wahai harimau, kamu nggak usah makan saya, badan saya kecil. Paling cuma untuk lambung pun tidak puas. Mau nggak kamu makan dari mulai kambing sampai ke gajah? Woi, mau. Syaratnya 1, makannya dalam rumah saya. Saya bawakan makanannya ke rumah, tapi kamu syaratnya di dalam rumah. Oke, katanya, kata singa. Karena singa diajak ke rumah, tidak mungkin si kancilnya kabur, karena diajak ke rumah si kancil. Akhirnya pergilah ke rumah si kancil. Ditutup pintunya rapat, dimatikan lampu. Si kancil keluar. Dia bikin sayembara. Wahai kambing, domba, yang paling garang, yang paling kuat di rimba ini, saya mau ngajak berantam. Wah, tersinggung dong. Kancil ngajak domba. Akhirnya apa? Pertempuran tersebut dihadiri oleh kerbau, sapi, banteng, gajah, itu dihadirin semua. Akhirnya ditentukan harinya
tanggalnya ditentukan. Akhirnya datanglah si domba tadi. Dengan semangatnya melecehkan si kancil ini, mati kau. Syaratnya satu, berantemnya dalam rumah. Akhirnya apa? Dia ngomong sama si harimau, harimau nanti aku ambil kepala, kau ambil badan. Oke. Masuk dia ke rumah tadi, dibawalah si kambing. Terjadilah pertempuran, gerdak-gerduk. Si kancil dalam berapa waktu kemudian bawa kepalanya kambing. Terkejut kan si sapi. Wih, hebat dari gini. Bisa mati si kambing, betul nggak kira-kira? Akhirnya si sapi melawan lagi. Tapi besok, jangan sekarang. Masih kenyang. Kata dia gitu kan. Wah, gerdak-gerduk lagi sama sapi. Balik besoknya dibawa lagi kepala sapi. Paham sampai di sini? Sampai banteng gajah pun mati semua oleh kancil. Tapi yang ngerjain siapa? Ibu bawa orang-orang di luaran sana. Bawa ke sini biar singa yang makan. Ibu yang dapat bonusnya. Paham sampai di sini? Tepuk tangan. Ini LOP sebenarnya. Manfaat LOP itu kayak kancil. Makanya saya kenapa selalu bikin LOP. Supaya teman-teman berperangai kayak kancil tadi. Supaya dapat bonus dengan cukup duduk diam dapat duit. Inilah yang disebut duduk diam dapat duit itu. Paham? Bawa orang duduk diam, balik bawa duit. Karena diantam sama si singa. Singa pun kenyang nggak dapat piring. Betul nggak? Kenyang sama kenyang. Begitu caranya, Bu Kris. Cara kerjasama tuh begitu. Nah ini pun sebenarnya LOP ini bagusnya kapan? Tiap hari. Tapi bawa konsepnya bukan LOP, tapi present. Bawa orang. Ini ada di basecamp enggak? Aduh, aku bawa 3 orang nih. You Mary bawa 2 orang. Ya ini bawa 2 orang. Misalnya janjiannya entah maghrib lah malam misalnya atau sore. Silakan. Karena kalau kita fokusnya tadi kan apa? Online. Giring orang supaya ke sini kan kita fokusnya di sini nanti. Akhirnya apa? Kita ketika ngomong bisnis, orang-orang yang duduk-duduk ini dengar. Paham nggak sampai di sini? Bisa dibayangkan nggak omset di tim Laskar kayak mana? Siap dilakukan? Jadi kita nggak ada lagi belusukan-belusukan. Kita lebih rapi, lebih bersih, lebih profesional jalankannya. Betul kan Pak? Bisa dibayangin kan? Malah di sini makan-makan, masa yuk kompor ada, beras ada bawa sendiri, ya kan? Ya, betul nggak? Bersama benar, betul nggak kira-kira? Ya kan? Nah, jadi begitu caranya. Lebih enak begitu. Kantor sudah ada, nanti bikin apanya lebih enak nanti kantor. Kalau di sini udah ramai, kita mulai percantik terus gitu. Begitu mainnya. Ngerti ya? Jadi kalau kita udah seperti ini, percaya sama saya. Melakukan 4 ini, pasti jadi. Sekian dari saya, salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Salah hanya milik saya, benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.